Halo semuanya, buat kalian yang lagi mendalami akuntansi, kita tahu kan angka laba bersih itu sering banget jadi bintang utama. Tapi pertanyaannya, apa angka itu selalu jujur? Ternyata kadang angka yang paling kinclong justru nyembunyiin cerita yang paling gak kita duga. Yuk kita lihat satu contoh. Coba deh, lihat angka ini. Ada perusahaan yang tadinya rugi 4,5 miliar dolar, tiba-tiba bisa balik jadi untung 4 miliar dolar. Di atas kertas, ini sih berita super bagus yang bisa bikin harga saham terbang dan investor seneng banget. Tapi, tunggu dulu. Sebagai calon analis yang jeli, kita nggak bisa langsung ikut sorak-sorai. Kita wajib berhenti sejenak dan bertanya, ini keuntungan miliaran dolar datangnya dari mana? Apakah dari penjualan produk yang laku keras? Atau jangan-jangan ini cuma ilusi akuntansi aja? Nah, ini yang bakal kita bongkar. Yap, kita akan masuk ke dunia yang namanya laba semu. Ini adalah keuntungan yang kelihatannya nyata, tapi kalau nggak hati-hati, bisa banget menyesatkan kita sebagai investor. Jadi apa sih sebenarnya laba semu itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini keuntungan bonus dadakan. Asalnya bukan dari bisnis utama perusahaan, kayak jualan barang atau jasa, tapi dari kejadian-kejadian sampingan yang kemungkinan besar ya, cuma terjadi sekali itu aja. Terus, dari mana aja datangnya si laba semu ini? Biasanya sih, ada beberapa biang keladinya. Untung mendadak dari investasi, untung karena kurs mata uang lagi bagus, atau yang paling dramatis ya, yang kayak yang akan kita lihat nanti, dari restrukturisasi utang. Semua ini bisa bikin laba kelihatan cantik banget, padahal bisnis intinya mungkin lagi berdarah-darah. Oke, teori doang nggak cukup kan? Sekarang ayo kita bedah langsung 3 contoh nyata dari laporan keuangan beneran, biar kita lihat gimana cara kerja laba semu ini di dunia nyata. Kasus pertama, ini nih yang paling bikin geleng-geleng kepala. Ceritanya kayak pesulap yang bisa ngeluarin keuntungan miliaran dolar dari topi. Triknya, restrukturisasi utang. Yuk kita lihat gimana caranya. Coba perhatiin deh laporan laba rugi ini. Lihat kan laba sebelum pajaknya? 4 miliar dolar. Gede banget. Tapi coba telusuri sumbernya dari mana. Bukan dari penjualan, tapi dari satu pos ajaib bernama pendapatan dari restrukturisasi utang. Jadi biar lebih jelas ya, di kertas mereka catat laba 4 miliar dolar. Tapi kalau trik sulap akuntansinya kita singkirin, ternyata bisnis utamanya itu masih rugi 8 juta dolar. Dari laba miliaran jadi rugi jutaan. Dahsyat banget kan kekuatan menyesatkan dari laba semu. Triknya nggak berhenti di situ aja. Yuk kita lihat kasus kedua. Di sini, pahlawan yang nyamarin kerugian adalah keuntungan dari investasi yang nilainya naik di atas kertas. Di laporan ini, kelihatannya untung nih, laba usahanya sekitar 1,7 triliun rupiah. Keren. Tapi, coba deh lihat baris di atasnya. Ada laba nilai investasi yang besarnya hampir 4 triliun rupiah. Nah, angka inilah yang sebenarnya nutupin kerugian operasional mereka. Dan ini dia kenyataannya. Kalau keuntungan investasi itu kita coret, sebenarnya perusahaan ini rugi 2,2 triliun rupiah. Tuh kan, kelihatan lagi gimana keuntungan non-operasional bisa ngegambarin cerita yang beda banget dari kesehatan bisnis yang sebenarnya. Nah, contoh terakhir kita datang dari dunia valuta asing yang naik turunnya kayak roller coaster. Keuntungan dari selisih kurs bisa kelihatan bagus di satu kuartal, tapi ya gampang banget berbalik jadi rugi di kuartal berikutnya. Ini sama sekali nggak mencerminkan kinerja bisnis intinya. Di sini, laba sebelum pajaknya kelihatan oke-oke aja, 1,4 miliar rupiah. Tapi, pas kita gali lagi, ketemu lagi tersangka yang sama. Keuntungan dari saham dan kurs mata uang asing yang jadi penopangnya. Dan grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Laba yang dilaporin 1,4 miliar, laba dari bisnis benerannya cuma 286 juta. Jauh banget kan? Inilah gambaran kesehatan bisnis mereka yang sebenarnya, bukan angka polesan di halaman depan. Setelah lihat semua kasus tadi, jadi jelas banget kan? Nggak semua laba itu diciptakan sama. Jadi gimana dong caranya kita nemuin laba yang beneran sehat dan bisa kita andalkan? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Gimana caranya kita bisa misahin mana laba yang beneran sehat dan mana yang cuma gula-gula di laporan keuangan? Gimana kita bisa bedain keuntungan asli dari pemanis laporan? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Laba yang berkualitas, yang sehat itu selalu, dan saya ulangi, selalu berasal dari operasional bisnis inti. Dari jualan produk atau jasa mereka. Titik. Cuma angka itu yang benar-benar nunjukin kemampuan perusahaan buat hasilin untung secara terus-menerus. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu tantangan. Setelah tahu soal laba semu, coba deh, sekarang buka lagi laporan keuangan yang pernah kalian baca. Kira-kira
ada laba semu yang nyempil nggak di sana? Coba cari dan temukan cerita aslinya di balik angka-angka itu.